Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Riko. Jadi saya di sini diminta buat bantu kalian buat lebih memahami materi akuntansi dasar satu, eh, materi UTS ya. Jadi di sini saya share screen dulu sebentar. Screennya kelihatan nggak ya? Sudah Kak, sudah muncul. Oke. Jadi di sini eh, saya bahas soal UTS tahun semester ganjil tahun 24-25. Saya bakal bahas soal yang skornya tergede. Kalau dari yang saya lihat di sini soalnya skor tergedenya itu ada di soal kelima yang ngebahas tentang financial statement and closing di 30%, sama yang materi adjusting the accounts 25%. Jadi saya bakal bahas dua materi itu aja dulu. Nanti kalau sempat mungkin bisa nambah materi lagi. Nanti kalau misalnya mungkin ada yang kurang paham atau kecepatan segala macam, mungkin bisa langsung on mic dan ngomong aja ya. Karena nggak bisa kelihatan kalau misalnya ada yang raise hand. Oke, saya mulai aja. Jadi di sini saya bakal bahas materi yang adjusting the accounts dulu. Oke, kalau kita lihat di soal di sini dia perusahaan Leopard. Di sini dia adalah perusahaan yang menyediakan jasa desain kepada pelanggan. Dan ini ada dia melakukan penyesuaian setiap tahun atas akun-akun yang dimilikinya. Terus ini ada akun yang ada di trial balance perusahaan per 31 Desember 2024. Berarti ini adalah akun-akun yang memang belum disesuaikan nilainya dan pengen disesuaikan sama si perusahaan. Nah, di sini ada informasi-informasi terkait dari nomor 1 sampai nomor 10. Terus sesuai dengan soalnya kita diminta buat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan Leopardco di tanggal 31 Desember 2024. Oke, kita langsung masuk aja ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1, di sini perusahaan membayar asuransi kendaraan untuk masa 2 tahun sejak tanggal 1 Juli 2023. Di sini saya tampilin dulu akunnya itu adalah insurance expense pada prepaid insurance nilainya adalah 2.000. Kenapa akunnya insurance expense pada prepaid insurance? Karena di sini dibilang bahwa perusahaan itu di tanggal 1 Juli 2023 dia tuh ada bayar asuransi kendaraan untuk masa waktu 2 tahun. Nah, berarti kalau kita lihat di 1 Juli 2023 sampai 31 Desember 2023 itu memang udah disesuaikan di periode akuntansi 2023. Nah, karena ini kita lagi di tahun 2024, berarti kita mau menyesuaikan nilai dari asuransi kendaraan di tahun 2024. Karena kan kita sudah merasakan manfaatnya ya. Si prepaid insurance ini kita udah merasakan manfaatnya selama 1 tahun di 2024. Makanya kita akan mendebit insurance expense pada prepaid insurance di kredit. Karena nilai asetnya ini akan berkurang. Karena nilai aset berkurang, maka kita akan naruhnya di sebelah kredit. Kenapa nilainya 2.000? Karena kalau kita lihat, dia kan dibilang bahwa perusahaan ini membayar asuransi kendaraan sejak tanggal 1 Juli 2023. Nah, berarti di tahun 2023 itu nilainya udah disesuaikan. Nah, karena disesuaikan berarti prepaid insurance nilainya 3.000 ini adalah nilai per 1 Januari 2024. Nah, berarti karena di soal juga nggak ada bilang bahwa dia ada beli prepaid insurance yang baru, berarti kita bisa asumsikan bahwa memang prepaid insurance nilai 3.000 ini memang karena dia beli asuransi di 1 Juli 2023. Nah, kita mau menyesuaikan nih 3.000-nya. Berarti caranya adalah 3.000 karena dia full setahun, berarti kita langsung aja kali 12. Karena kan 1 tahun 12 bulan ya. Nah, di sini dibilang bahwa dia tuh masa manfaatnya 2 tahun. Tapi kita nggak boleh langsung bagi dia dengan 24 bulan atau 2 tahun. Kenapa? Karena kita udah pernah menyesuaikan dia di 1 Juli 2023 sampai 1 Desember 2023. Kalau misalnya kita tahu saldo awal dia di 1 Juli 2023, mungkin kita bisa langsung bagi dia sama 24. Tapi karena di sini kita dikasih tahu eh, nilai dari prepaid insurance di tahun 2020 di tahun 2024, berarti kita nggak boleh langsung bagi dia 24. Tapi kita harus kurangin dengan berapa bulan yang udah disesuaikan di tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di 1 Juli sampai di 31 Desember 23 itu tuh udah jalan 6 bulan. 1 Juli, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu udah 6 bulan. Berarti kita harus kurangin dia dengan 6 bulan.
Berarti di tahun 2024 dia nilai dari prepaid insurance itu akan berkurang sebesar 2.000. Oke, kita lanjut ke nomor yang 2. Perusahaan menyelesaikan jasa senilai 3.900 dan mengirimkan tagihan kepada pelanggan. Di sini jurnalnya adalah account receivable pada service revenue, nilainya adalah 3.900. Pertama account receivable. Kenapa account receivable? Karena pertama perusahaan itu udah menyelesaikan jasa senilai 3.900 dan mengirimkan tagihan kepada pelanggan. Karena dia bilang dia mengirimkan tagihan kepada pelanggan, berarti umpamanya adalah si pelanggan ini nggak bayar jasanya si perusahaan itu dengan cash, tapi dia bayarnya pakai kredit. Nah, karena dia bayarnya pakai kredit, maka itu akan menjadi piutang untuk kita. Nah, makanya di debit, kita akan menambah account receivable. Karena account receivable itu kan aset kan. Aset kalau bertambah ada di sebelah debit. Service revenue, karena dibilang kita sudah menyelesaikan jasa. Karena kita udah menyelesaikan jasanya, maka kita udah boleh mengakui jasa tersebut. Nah, revenue itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Makanya kita tulis service revenue. Nilainya sesuai dengan yang tertera di soal, yaitu 3.900. Berarti nomor 2 itu nih akunnya adalah account receivable pada service revenue sebesar 3.900. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 dibilang sewa dibayar di muka oleh perusahaan pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk jangka waktu 1 tahun. Oke, berarti ini sebenarnya mirip-mirip kayak nomor 3 ya. Untuk nomor 3 itu jurnalnya adalah rent expense pada prepaid rent. Jurnalnya rent expense pada prepaid rent itu sama kayak nomor 1, karena kita sudah merasakan manfaat dari sewa yang udah kita bayar di muka itu dari 1 Agustus sampai ke 31 Desember 2024. Karena kita sudah merasakan manfaatnya, makanya kita akan mencatat itu sebagai beban. Sama kayak nomor 1, rent expense pada prepaid rent. Nah, bedanya sama yang nomor 1 adalah karena kita beli sewa dibayar di mukanya ini itu dari tahun sekarang, di tahun 2024. Makanya, kalau kita lihat nilai dari prepaid rent ini adalah nilai dari yang awal banget dia beli di 1 Agustus 24. Berarti dari 24.000 ini, kita kali dengan dari 1 Agustus sampai ke 31 Desember. Berarti dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dia udah jalan 5 bulan. Kita bagi sama 12. Dibagi 12, karena dia jangka waktunya 1 tahun kan, dan nggak kayak nomor 1 yang dia itu kepisah antara tahun. Ini tuh dia langsung dibayar di tahun 2024. Jadi kita boleh langsung bagi dia dengan 12. Nilainya adalah 10.000 untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini dibilang bahwa penyusutan peralatan dan kendaraan masing-masing itu sebesar 20% dan 10%. Berarti buat peralatan itu penyusutannya adalah 20%. Kendaraan itu penyusutannya adalah 10%. Peralatan diperoleh pada tanggal 2 Agustus 2022. Berarti peralatan tingkat depresiasi yang 20% diperoleh tanggal 2 Agustus 2022. Sedangkan kendaraan dibeli pada tanggal 1 September 2024. Nah, ini berarti kita akan mencatat jurnal depresiasi. Jurnalnya buat yang nomor 4 itu adalah depreciation expense, accumulated depreciation equipment, dan juga accumulated depreciation vehicle. Ini mungkin tergantung dengan dosen masing-masing ya. Antara depreciation expense dari equipment itu dipisah dengan vehicle atau boleh digabung, itu tergantung kebijakan dosen masing-masing ya. Tapi di sini saya gabung antara depresiasi dari equipment dan vehicle. Pertama kita ngomongin dari depresiasi equipment. Dikatakan bahwa peralatan itu rate dari depresiasinya adalah 20% dan diperoleh pada tanggal 2 Agustus 2022.
Nah, berarti karena kita mau menyesuaikan nilai dari peralatan itu di tahun 2024, kita nggak usah liatin tahun dua-duanya. Kita langsung fokus ke 24. Berarti di tahun 2024, equipment ini dipakai sama perusahaan full 1 tahun. Berarti perhitungan depresiasinya kita lihat di equipment. Nilainya adalah 24.000 dikali dengan 20% aja langsung. Nilainya adalah 4.800. Lanjut ke yang vehicle. Vehicle dibilang bahwa tingkat depresiasinya adalah 10%. Terus dibeli pada tanggal 1 September 2024. Nah, beda kasusnya sama peralatan. Kalau peralatan kan dia di tahun 2024 full dipakai 1 tahun. Sedangkan di 1 September yang kendaraan ini itu tuh dia baru diperoleh 1 September di tahun 2024. Berarti kita nggak boleh hitung dia full 1 tahun. Tapi kita harus hitung dia dari 1 September. Berarti kalau kita lihat nilai dari vehicle-nya ini adalah 30.000. Kita kali dengan rate-nya adalah 10%. Kita kali dengan fraction. Dari 1 September sampai 31 Desember. Berarti September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. Kita bagi dengan 12. Nilainya adalah 1.000. Berarti depreciation expense total di tahun itu adalah 5.800. Dari 4.800 ditambah dengan 1.000. Oke, kita lanjut di nomor 5. Pengecekan di akhir bulan menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 420. Dibilang bahwa nilai sisanya adalah 420. Nah, kita lihat bahwa di trial balance, nilai supply-nya itu adalah 1.520. Kalau kita tulis jurnalnya dulu, jurnalnya ini adalah supplies expense pada supplies. Kenapa? Karena pertama kita lihat, dia tuh dibilang bahwa supplies yang tersisa itu adalah 420. 420. Nah, kalau kita lihat trial balance, itu nilai awalnya adalah 1.520. Nah, kita mau catat supplies yang sudah terpakai. Berarti jurnal buat mencatat supplies yang udah terpakai adalah supplies expense pada supplies. Karena suppliesnya kan udah terpakai. Berarti berkurang kan. Suppliesnya itu adalah aset dan aset kalau berkurang ada di kredit. Berarti jurnalnya adalah supplies expense pada supplies. Nilai 1.100 ini itu adalah yang terpakai. Berarti 1.520 dari saldo awal dikurangin dengan 420 yaitu saldo akhir. Berarti yang kepakai itu adalah 1.100. Itu buat yang nomor 5. Oke, kita lanjut ke yang nomor 6. Di sini di nomor 6 dibilang bahwa perusahaan membayar gaji karyawan per bulan sebesar 500 per orang untuk 6 orang karyawan dan 750 per orang untuk 4 orang karyawan. Gaji akan dibayarkan setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya. Oke. Jadi di sini jurnalnya adalah salaries and wages payable pada salaries and wages expense nilainya adalah 6.000. Oke, kenapa jurnalnya begini? Pertama, dia tuh mau membayar gaji karyawan per bulan kan. Terus dibilang bahwa gaji akan dibayarkan setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya. Berarti gajinya itu nggak akan dibayarkan sekarang, tapi dibayarkannya nanti. Nah, berarti kita akan mencatat salaries and wages payable, karena kan ini liabilities. Kalau liabilities bertambah itu ada di sebelah debit. Tapi kita udah harus mengakui beban gaji yang akan dibayarkan di periode sekarang, karena terjadinya sekarang. Berarti jurnalnya adalah salaries and wages payable pada salaries and wages expense. Nilai 6.000 ini kita dapat dari 500 dikali 6 orang karyawan, ditambah dengan 750 dikali dengan 4 orang karyawan. Nilainya adalah 6.000.
Oke, kita lanjut di nomor 7. Pada tanggal 1 Desember 2024, perusahaan menerima pembayaran di muka dari pelanggan sebesar 12.000 untuk jasa desain yang akan dikerjakan selama 3 bulan. Selain itu, pada tanggal yang sama, perusahaan juga menerima pembayaran untuk jasa desain yang akan diselesaikan selama 2 bulan. Untuk ini, jurnalnya adalah unearned service revenue pada service revenue. Nilainya adalah 7.000. Pertama, kenapa jurnalnya seperti ini? Karena kan pertama kali perusahaan menerima pembayaran di muka dari pelanggan sebesar 12.000 untuk jasa desain yang akan dikerjakan selama 3 bulan. Nah, sama kayak yang tadi juga, pada tanggal yang sama, perusahaan juga menerima pembayaran untuk jasa desain yang akan diselesaikan selama 2 bulan. Nah, ini awalnya tuh perusahaan itu nyatet jurnalnya adalah cash pada unearned service revenue. Ini jurnal yang dicatat sama perusahaan awalnya. Nah, kita mau menyesuaikan si unearned service revenue ini. Berarti, kita akan mengakui per bulan yang udah kita lewati. Pertama, di 1 Desember 2024, itu udah jalan 1 bulan kan, sampai tanggal 31 Desember 2024. Nah, yang kedua, pada tanggal yang sama, berarti di tanggal 1 Desember juga, perusahaan juga menerima pembayaran. Berarti ini juga udah jalan 1 bulan. Nah, berarti pertama kita mau mengakui pendapatan dari jasa kita. Pertama, yang di 1 Desember 2024, yang 12.000 ini. Yang 12.000 ini, itu kita bagi sama 3, karena kan dia jasanya 3 bulan kan. Kita kali sama 1, karena kan dia baru dari 1 Desember ke 31 Desember. Berarti baru 1 bulan kita akuinnya. Ditambah dengan kita lihat, kan di sini nggak dikasih tahu kan, di tanggal yang sama ini dia menerima pembayarannya berapa untuk jasa yang diselesaikan selama 2 bulan. Nah, kita lihat di trial balance, bahwa nilai dari unearned service revenue-nya itu adalah 18.000. Nah, di sini itu diketahui 12.000 kan. Berarti sisanya itu adalah 6.000. Nah, berarti nilai dari pembayaran untuk jasa desain ini itu adalah 6.000. Berarti tinggal 6.000 kita kali 1, karena kan baru jalan 1 bulan ya. Kita bagi sama 2, karena jasanya itu diselesaikan selama 2 bulan. Berarti nilainya adalah 7.000. Kak, maaf mau nanya, Kak. Ya, Itu yang nomor 6, itu bukannya salaries and wages expense terhadap payable, salaries and wages payable ya? Soalnya kata dosen aku dan kata asdos aku itu pakainya expense dulu baru payable. Soalnya kan kalau expense-nya di debit itu karena kita kan udah memakai. Nah, sedangkan payable-nya di kredit itu karena kita akan membayarnya di bulan depannya juga gitu. oh iya, ya benar-benar. Expense dulu ya, salah. Ini harusnya di debit expense pada payable. Oke, makasih ya. Terima kasih juga, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 dibilang bahwa bunga atas pinjaman yang dilakukan perusahaan kepada bank adalah sebesar 9% per tahun. Pinjaman dilakukan pada bulan April 2024 selama jangka waktu 12 bulan. Bunga dibayarkan sekaligus pada tanggal jatuh tempo. Oke, jurnalnya adalah interest expense pada interest payable. Berarti ini kasusnya sama kayak tadi ya, yang nomor 6. Bebannya sudah terjadi sekarang, tapi akan dibayarkan nanti pas tanggal jatuh tempo. Nggak dibayarkan sekarang. Berarti kita akan catat jurnalnya itu adalah interest expense pada interest payable. Nilainya itu adalah, kita lihat di trial balance, bahwa notes dari notes receivable itu nilainya adalah 10.000. Oh salah, kepada bank. Nilai dari bank loan-nya itu adalah 20.000. Kita kali bahwa nilai bunganya adalah 9%. Nah, kita pinjamnya itu dari bulan April 2024. Berarti dari bulan April sampai ke Desember, itu udah jalan 9 bulan. Kita bagi sama 12, karena jangka waktunya 12. Berarti nilainya adalah 1.350 untuk interest expense-nya.
Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, perusahaan menerima tagihan listrik 540 dan air 330 untuk penggunaan bulan Desember 2024 yang akan dibayar tanggal 10 Januari 2025. Nah, ini kasusnya berarti sama kayak yang nomor 8 sama nomor 6 ya. Jurnalnya udah pasti utilities payable. Salah. Utilities expense pada utilities payable. Nilainya itu adalah 540 ditambah dengan 330. Nilainya adalah 870. Itu untuk yang nomor 9. Ini kasusnya sama kayak nomor 8 sama nomor 6. Bebannya sudah terjadi sekarang tapi dibayarkannya nanti. Berarti kita akan menganggap dia sebagai utang dulu. Oke, kita lanjut nomor terakhir yang nomor 10. Suku bunga atas notes receivable sebesar 6% akan diterima sekaligus setelah jangka waktu piutang selama 3 bulan pada tanggal jatuh tempo di 31 Januari 2025. Jurnalnya itu adalah interest receivable pada interest revenue. Sebenarnya kasusnya sama kayak nomor 6, nomor 8, sama nomor 9. Tapi kalau nomor 6, 8, 9 itu kalau misalnya beban. Kalau ini kan kita akunya sebagai pendapatan ya. Berarti pertama interest receivable ini akan muncul karena kita akan menganggap itu sebagai piutang. Piutang bunga yang nanti akan kita dapatkan. Nah, revenue-nya, pendapatannya itu akan kita akui sekarang. Tapi kan bunganya belum kita dapatkan ya. Makanya kita akan mengakui pendapatannya di periode sekarang, tapi kita belum mendapatkan bunganya. Kita anggap itu sebagai piutang. Piutang itu kan berarti aset ya. Aset kalau bertambah ada di debit. Berarti jurnalnya adalah interest receivable pada interest revenue. Nah, nilainya itu kita lihat di trial balance. Buat non receivable itu nilainya adalah 10.000. Kita kali sama bunganya adalah 6%. Kita kali 2, kita bagi 12. Nilainya adalah 100. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan buat yang adjusting the account? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita pindah ke soal berikutnya, yaitu adalah financial statement and closing. Oke, kita lihat di financial statement and closing, ini PT Alam Pesona menyiapkan laporan keuangannya itu setiap setahun. Terus di sini adalah trial balance yang sudah disesuaikan per 31 Desember 2024. Dan ini adalah akun-akunnya. Ada accounts payable, receivable, dan seterusnya sampai land. Nah, diminta kita buat nyiapin. Pertama adalah income statement, return earning statement, dan juga kita bikin statement of financial position. Yang kedua, kita diminta buat bikin closing entries-nya. Oke, pertama kita akan bikin income statement-nya dulu. Jangan lupa, pertama pasti kita akan bikin COP. PT Alam Pesona income statement for the year ended Desember 31, 2024 in dollar. Oke, yang ada di dalam income statement itu pasti isinya adalah ngomongin revenue dan juga ngomongin expense. Revenue itu akan menambah nilai akan menambah di income statement. Sedangkan kalau expense itu sifatnya itu mengurangi nilai yang ada di income statement.
Yang pertama kali kita masukin itu pasti adalah revenue. Jadi segala sesuatu yang ada kata-kata revenue di dalamnya itu kita masukin, terkecuali akun yang namanya unearned service revenue. Yang namanya unearned service revenue itu kita nggak boleh masukin ke dalam income statement, karena kan itu dia ngomongin liabilities ya. Itu adalah uang jasa yang udah kita terima uangnya tapi kita belum ngelakuin jasanya. Jadi kita anggap itu sebagai kewajiban kita, liabilities kita. Nggak boleh kita anggap itu sebagai revenue. Cuman yang kata-kata service, unearned service revenue doang yang nggak boleh kita masukin ke dalam income statement. Oke, pertama kita masukin revenue. Revenue, kalau kita lihat di sini, yang ngomongin revenue, itu pertama ada service revenue, terus ada interest revenue, terus ada rent revenue, dan udah ya, nggak ada lagi. Unearned service revenue ini nggak boleh kita masukin. Berarti yang masuk ke dalam revenue itu cuma tiga. Service, interest, dan juga rent revenue. Nilainya adalah 45.000, 1.500, dan juga 8.000. Kalau kita totalin, hasilnya adalah 54.500. Terus, selanjutnya adalah kita akan masukin expense. Expense di sini itu sifatnya akan mengurangi nilai si revenue. Oke, kita masukin yang di belakangnya itu ada kata-kata expense. Pertama, kalau kita lihat di sini ada advertising expense, terus ada utilities expense, ada insurance expense, ada interest expense, terus ada depreciation expense building, ada salaries and wages expense, ada supplies expense, dan terakhir ada yang namanya depreciation expense. Udah masuk semua ya, yang expense. Oke, udah masuk semua. Kita masukin ke dalam sini yang expense semuanya. Oke, advertising expense nilainya 3.000, utilities expense nilainya 870, insurance expense nilainya 1.500, interest expense nilainya 350, salaries and wages expense nilainya 7.800, supplies expense nilainya 980, depreciation expense building nilainya 4.500, dan terakhir depreciation expense equipment itu nilainya adalah 2.500. Berarti kita totalin semuanya, ketemu hasilnya adalah 21.500. Oke, berarti buat income statement itu adalah revenue 54.500, kita kurangin dengan expense 21.500. Berarti untuk income statement di tahun 2024 net income-nya itu adalah 33.000. Untuk PT Alam Pesona berarti net income-nya di tahun ini adalah 33.000. Sampai sini ada yang mau ditanya?
Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke return earning statement. Return earning statement ini dia yang paling pendek ya, di antara statement-statement yang lain. Jangan lupa, pertama kita bikin kop lagi. PT Alam Pesona Return Earning Statement for the year ended Desember 31, 2024 in dollar. Nah, isi dari return earning statement itu pasti pertama banget adalah ngomongin beginning return earning. Biasanya template-nya itu kalau di return earning antara return earning 31 Januari 2024 atau biasa dia ngomongnya tulisnya beginning return earning. Itu bebas sih, tergantung dosen kalian biasa tulisnya kayak gimana. Nah, kita lihat return earning di beginning return earning itu ada di trial balance di sini. Return earnings nilainya adalah 45.000 buat beginning return earningnya. Kita masukin nilainya adalah 45.000. Nah, di return earning statement itu pasti akan yang ditambah itu adalah net income. Net income akan menambah return earnings dan dividen akan mengurangi return earnings. Nah, kalau kita lihat tadi net income kita itu angkanya adalah 33.000. Dikurangi dengan dividen. Dividen ini bisa kita lihat di trial balance. Nah, kalau kita lihat di sini, di trial balance, nilai dividennya itu adalah 10.000. Berarti kita kurang 45.000 ditambah 33.000 dikurang 10. 33 ditambah dikurang 10 itu kan hasilnya 23.000. Berarti ending return earning atau return earning 31 Desember 2024 itu nilainya adalah 68.000. Dapat dari 45.000 ditambah dengan hasil dari net income dikurang dividen nilai 23.000. Hasilnya adalah 68.000. Oke, kita lanjut ke yang statement of financial position. Sama kayak tadi, kita harus bikin kop. PT Alam Pesona Statement of Financial Position Desember 31 2024 in dollar. Isi dari Statement of Financial Position itu pasti adalah aset, liability, dan equity. Aset itu dipisah, jadi aset dia sendiri, liability dan equity itu dia digabung. Pertama kita akan ngomongin aset dulu. Asetnya ini nanti akan kita urutkan dari yang paling gak liquid ke paling liquid. Berarti kalau kita lihat, pertama paling gak liquid ini adalah paten. Paten ini masuknya ke intangible asset, aset yang tidak berwujud. Dia paling gak liquid. Nilai dari paten itu adalah 5.000. Nah, selanjutnya kita akan masukin akun property, plant, and equipment. Berarti isinya dari property, plant, dan equipment itu adalah yang ngomongin kayak building, equipment, vehicle, itu akan kita masukin semuanya di sini. Berarti kita cari tuh. Pertama, kalau kita lihat di sini ada building. Ini akan kita masukin ke dalam SOFP di aset. Terus ada equipment. Itu kita masukin ke dalam PPE. Kita lanjut accumulated depreciation building. Nah, di dalam property, plant, and equipment kita harus masukin yang namanya accumulated depreciation building
Pokoknya yang ada namanya accumulated depreciation itu pasti akan masuk ke property, plant, dan equipment. Karena dia adalah akun kontra aset. Jadi kalau kayak building ini, itu adalah kontra asetnya adalah accumulated depreciation building. Dia akan mengurangi nilai si buildingnya. Jadi ini kita masukin ke dalam property, plant, dan equipment. Terus kita lihat lagi ada accumulated depreciation equipment. Terakhir ada land. Land ini masuk ke property, plant, dan equipment. Ini nggak bisa ditandain. Jadi tapi pokoknya land itu kita masukin ke property, plant, dan equipment. Oke, pertama kita masukin tadi adalah land. Land nilainya adalah 75.000. Terus kita masukin building. Nah, building, kalau yang kayak building, equipment, atau vehicle, itu kan pasti ada akun accumulated depreciation ya. Beda sama land, karena land itu kan anggapannya adalah dia bukan aset yang terdepresiasi, non-depreciable asset. Jadi dia nggak ada akun kontra aset accumulated depreciation. Sedangkan sisanya kayak building, vehicle, equipment itu pasti ada akun accumulated depreciation, dan itu harus disepasang ya, harus sepaket. Jadi jangan building di bawahnya itu sepaketnya accumulated depreciation vehicle. Jadi kita harus paket antara building dan juga accumulated depreciation-nya. Jadi building dikurangin dengan accumulated depreciation building itu nilainya adalah 55.000. Terus kita lanjut ke equipment. Equipment dan juga akun kontra asetnya, yaitu accumulated depreciation equipment. Nilainya adalah 14.000 dan juga 6.500. Berarti 14.000 kita kurang dengan 6.500, itu hasilnya adalah 7.500. Nah, berarti kita totalin 75.000, kita tambah dengan 55.000, kita tambah dengan 7.500. Maka di sini hasilnya adalah 137.500. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah long term investment. Nah, dari long term investment ini kebetulan dia cuma satu ya, yang investasi yang sifatnya itu jangka panjang. Nah, kalau kita lihat di sini yang akun yang namanya long term investment itu cuma satu, yaitu share investment doang. Karena di sini ada tulisan long term investment. Berarti di sini kita masukin share investment-nya, itu nilainya adalah 5.500. Pokoknya yang masukin long term investment itu adalah investasi yang nilainya itu jangka panjang. Nah, di sini kan ditulis ya share investment tuh ngomongnya long term. Kalau dia nggak long term, ini kayak tadi yang di atasnya, short term investment. Short term investment ini masuknya ke current asset. Karena dia di bawah setahun ya, kalau ngomongin short term investment. Nah, terakhir itu adalah akun current asset. Berarti semua aset yang nggak masuk ke PPE, nggak masuk ke long term, dan nggak masuk ke intangible asset, itu akan, ya halo? Oke, kita lanjut ya ke current asset. Berarti kayak tadi, segala sesuatu yang nggak masuk ke intangible asset, property, plant, dan equipment, dan juga long term investment itu akan masuk ke current asset. Oke, kalau kita lihat di sini ada pertama account receivable, terus ada prepaid advertising,
Terus ada cash, ada supplies, ada prepaid insurance, terus ada short term investment. Udah, sisanya itu nanti akan masuk ke equity dan juga ke liability. Ya, berarti kita masukin yang current asset. Ada prepaid advertising, prepaid insurance, supplies, account receivable, short term investment, dan cash. Nilainya adalah prepaid advertising itu nilainya 2.500, prepaid insurance nilainya adalah 3.200, nilai dari supplies adalah 500, nilai account receivable 1.600, short term investment nilainya 4.000, dan juga cash nilainya adalah 20.000. Cash ditaruh di paling bawah ya, karena dia paling liquid. Nilainya totalnya adalah 31.800. Nah, berarti kita totalin nih nilai asetnya. Dari intangible 5.000 ditambah dengan property, plant, dan equipment nilainya 137.500. Ditambah dengan long term investment nilainya adalah 5.500. Ditambah dengan current asset nilainya adalah 31.800. Kalau kita totalin, berarti nilai dari total asetnya itu adalah salah. Nilainya adalah 179.800. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya. Berarti tinggal liabilities dan equity. Oke, kalau di liabilities dan equity, ini kita akan masukin equity-nya dulu. Oke, kalau di soal ini, itu yang masuk ke dalam equity itu adalah share capital ordinary dan juga yang namanya return earnings. Jadi return earnings itu dia masuk ke dalam return earnings statement dan juga akan masuk ke dalam SOFP, Statement of Financial Position di bagian equity. Sisanya karena di sini namanya payable, payable, ini juga payable, 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 itu pasti akan masuk ke dalam liabilities. Tinggal tergantung antara dia liabilities-nya itu jangka panjang atau dia jangka pendek. Jadi di sini yang masuk ke dalam equity itu ada share capital ordinary, dan juga return earning ya tadi. Share capital ordinary nilainya adalah 100.000 dan juga return earning nilainya 68.000. Return earningnya itu jangan pakai nilai dari yang ada di trial balance karena ini kan dia adalah nilai beginning return earning. Yang kita pakai nilai return earningsnya itu adalah nilai yang tadi kita hitung di return earning statement ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerjain UTS, kalau misalnya nilai dari net income kalian salah, itu pasti akan eh, kena di return earning statement-nya juga. Berarti return earning-nya statement-nya itu bakal salah juga. Return earning statement-nya kalian salah, itu nanti di return earning di statement of financial position, itu juga pasti akan salah. Pada akhirnya kalian nanti nilai dari SOFP-nya itu nggak bakalan balance. Berarti kalian nanti hitungnya harus benar-benar, harus bisa mengklasifikasikan mana yang masuk ke income statement, mana masuk ke return earning statement, dan yang mana yang masuk ke dalam statement of financial position. Itu kalian harus benar-benar masukinnya. Oke, berarti
equity-nya dari share capital ordinary ditambah dengan return earning, total dari equity-nya itu adalah 168. Kita lanjut ke liabilities. Nah, liabilities ini sama kayak aset, dia dibagi jadi dua. Ada yang non-current liabilities dan juga ada yang current liabilities. Oke, pertama kita masukin ke non-current liabilities dulu. Nah, kalau kita lihat non-current liabilities ini, itu yang ada kata-kata due. Due-nya itu lebih dari tahun 2025. Karena kan ini sekarang dia di tahun 2024 ya. Berarti yang lebih dari tahun 2025 itu dia akan lebih dari setahun. Makanya dia akan masuk ke non-current liabilities. Karena kan segala sesuatu yang namanya non-current itu pasti yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun kan. Itu baru bisa diklasifikasikan sebagai non-current. Berarti kalau kita lihat di sini yang namanya ada due itu cuma notes payable dan juga bonds payable. Berarti dia jangka waktunya lebih dari setahun. Lebih dari 1 tahun berarti kita klasifikasikan dia sebagai non-current liabilities. Oke, kita masukin ke dalam SOFP notes payable dan juga bonds payable. Nilainya adalah 4.500 dan juga 3.000. Kalau kita totalin berarti non-current liability itu nilainya adalah 7.500. Oke, berarti terakhir kita akan masukin current liabilities. Nah, berarti yang kita masukin itu adalah yang tadi nggak masuk di mana-mana ya, sisanya berarti. Ada accounts payable, tax payable, salaries and wages payable, dan juga unearned service revenue. Mereka ini biasanya akan dikategorikan sebagai current liabilities ya, karena kan sifatnya itu biasanya di bawah 1 tahun pembayarannya. Berarti dari accounts payable, terus tax payable, salaries and wages payable, dan terakhir adalah unearned service revenue, itu masuk ke current liabilities. Oke, accounts payable nilainya adalah 2.000, tax payable nilainya 300, salaries and wages payable nilainya 700, unearned service revenue nilainya adalah 1.300. Kalau kita totalin nilainya adalah 4.300. Nah, habis itu kita akan menotalkan nilai dari equity dan liabilities. Berarti nilai dari equity dan juga liabilities-nya itu harus sama dengan total nilai dari total aset. Karena sama kayak yang diajarin di kelas, nih persamaan dasar akuntansi adalah aset ditambah liabilities dan equity. Berarti antara aset dan juga liabilities dan equity itu harus seimbang, harus sama. Berarti nilainya sama ya, 179.800. 168 ditambah 7.500 ditambah 4.300, nilainya adalah 179.800. Mungkin yang di sini yang tricky-nya itu adalah di nilai return earning ya. Jadi kalau nilai return earning kalian salah, walaupun kalian udah bisa mengklasifikasikan nih akun-akunnya udah benar, bisa jadi kalian masih nggak balance. Jadi kalian harus benar-benar hitung nilai dari income statement dan juga return earning statement-nya itu harus benar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke instruksi yang kedua. Kita diminta buat bikin jurnal penutup, closing entries.
Nah, apa aja yang akan kita tutup? Pertama, yang akan kita tutup adalah dari sisi revenue dan juga expense. Itu akan kita tutup ke income summary. Berarti, pertama adalah kita menutup si revenue-nya dulu. Nah, revenue-nya ini bisa kita ambil, ini saya full screen dulu. Nilai dari revenue-nya ini, itu bisa kita ambil dari yang ada di income statement. Nah, biasanya saldo awal dari revenue itu kan ada di kredit ya. Nah, kalau misalnya dia mau menutup suatu akun, itu akan dibalik. Jadi kalau yang awalnya dia di kredit, kalau ditutup dia ada di sebelah debit. Tapi kalau yang di debit, pengen kita tutup, itu akan di sebelah kredit. Berarti revenue normalnya dia ada di kredit, akan kita tutup ke debit. Berarti akun dari service revenue, interest revenue, dan rent revenue itu ada di sebelah debit, ditutup ke income summary. Saldonya itu, nilainya itu sama kayak yang ada di income statement, 45.000, 1.500, dan juga 8.000. Nilainya harus sesuai ya, 54.500 ini sama ini juga sesuai. Terus, habis itu kita juga akan menutup akun expense. Berarti normalnya expense itu kan ada di debit ya. Berarti akan kita tutup dia ke sebelah kredit. Berarti dari advertising expense, utilities expense, insurance expense, interest expense, salaries and wages expense, supplies expense, sampai depreciation expense itu akan kita tutup jadi dia ada di sebelah kredit. Nilainya juga harus sesuai 3.870 sampai dengan 2.500. Ditutupnya ke income summary. Income summary-nya itu ada di sebelah debit. Nilainya juga harus sesuai dengan total ini ya. 21.500. Nah, habis itu apalagi sih yang mau kita tutup? Yang mau kita tutup itu adalah akun dari net income-nya. Net income-nya ini kan nanti akan terbawa ke return earning ya. Jadi kita akan tutup dia. Kalau misalnya dia untung, ini kan kalau kita lihat di sini dia untung ya, 33.000. Kalau untung, jurnalnya adalah income summary pada return earning. Return earning kan dia termasuk akun equity ya. Jadi kalau bertambah itu akan ada di sebelah kredit. Nilainya adalah 33.000. Tapi kalau misalkan ternyata mungkin nanti soal UTS-nya ternyata net income-nya itu negatif, minus, berarti nanti dibalik. Return earning-nya itu akan di sebelah debit. Return earning-nya akan di sebelah debit. Income summary-nya yang ada di sebelah kredit karena dia rugi. Kita balik kalau misalnya dia rugi. Kak, Nilainya ya, tapi kalau rugi akunnya kan dibalik. Terus iya. totalnya tetap sama, Kak. Totalnya tetap sama 33.000. Kalau misalnya di sini dia rugi ya minus 33. Totalnya bakal jadi return earning pada income summary 33.000. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke. Terakhir yang akan kita tutup adalah dividen. Nah, dividen ini dia kan sifatnya mengurangi return earning ya. Sama yang tadi saya bilang, return earning itu sifatnya equity. Dia tuh akun equity, ekuitas. Kalau ekuitas bertambah itu ada di sebelah debit. Di sebelah kredit. Berarti kalau dia berkurang, dia akan ada di sebelah debit. Return earning pada dividen. Nilainya sesuai dengan yang ada di return earning statement, yaitu 10.000. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Karena waktunya masih cukup, mungkin saya akan bahas satu lagi ya, yang materi correcting entries. Saya izin stop share screen dulu sebentar.
Oke, kita lanjut ke correcting entries. Ini poinnya kecil tapi mungkin agak sedikit membingungkan ya, gimana cara yang benarnya. Oke, di sini jadi dia adalah perusahaan PT Bermuda, bergerak di bidang jasa. Terus dia ada menemukan kesalahan. Ya, kalau correcting entries kan pasti dia akan jurnal koreksi kan dia berguna untuk mengoreksi kalau misalnya dia ada kesalahan pencatatan di perusahaan kan. Nah, di sini ada 7 kesalahan yang dilakukan oleh PT Bermuda. Nah, biasanya sih kalau ujian itu kalian cuma perlu tulis jurnal koreksinya aja ya. Cuman di sini saya akan bagi jadi 3. Jurnal yang salah yang dicatat sama si perusahaan, terus jurnal yang seharusnya dicatat sama perusahaan apa, sama jurnal koreksinya bagaimana. Oke, pertama kita masuk ke nomor 1. Dibilang bahwa setoran uang dari pemegang saham itu dicatat sebagai pembayaran dividen sebesar 2.500. Nah, di sini dibilang bahwa dia tuh dicatat sebagai pembayaran dividen. Nah, pembayaran dividen ini maksudnya adalah perusahaan yang bayar dividen ke pemegang sahamnya dia. Jurnal yang dicatat sama perusahaan itu jurnalnya adalah dividen pada cash. Nah, harusnya karena dibilang ini adalah setoran uang dari pemegang saham, itu jurnalnya adalah cash pada kapital. Share capital ordinary, karena kan dia pemegang saham. Kita akan tulis dia sebagai share capital ordinary. Nah, berarti kalau begini, gimana kita harus memperbaiki jurnalnya? Berarti kita pertama akan masukin akun cash. Kita masukin cash-nya dulu. Karena di sini harusnya perusahaan kan harusnya akan menambah cash di debit 2.500. Tapi dia malah menulis cash di kredit sebesar 2.500. Berarti pertama kita harus mencatat cash yang harusnya bertambah di debit, sama kita mau membalikan cash yang udah kita catat di kredit. Jadi 2.500 ditambah dengan 2.500. Oke, berarti 2.500 tambah 2.500 nilainya adalah 5.000. Habis itu, kita mau tulis share capital ordinary. Karena tidak dicatat sama perusahaan. Kita akan menambah akun share capital ordinary. Terakhir, dividen. Karena dividennya ini salah catat, berarti kita harus balikan. Kalau dihapus, berarti kita balikan. Awalnya dia bertambah di debit dividen, berarti kalau kita mau hilangkan, kita pindahkan dia ke kredit. Berarti dividen nilainya adalah 2.500 kita hilangkan di kredit. Itu buat yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu penyesuaian akurat interest 1.250 dicatat sebagai pembayaran beban bunga sebesar 125. Oke, pertama jurnal yang ternyata dicatat sama perusahaan itu adalah interest expense pada cash sebesar 125. Nah, harusnya dia dicatat sebagai interest expense pada interest payable. Ini salah. Ini 1250. Nah, terus berarti jurnal perbaikannya gimana? Pertama, karena harusnya kita nggak catat cash, cashnya kita balik.
Nah, terus jurnal interest expense itu dicatat kekecilan. Dia harusnya 1250 tapi dicatat cuma 125. Berarti kita catat ini interest expense nilainya adalah 1250 kita kurang dengan 125. 1125. Terakhir di bawahnya adalah interest payable untuk mencatat nilai akun interest payable-nya. Nah, 1250. Ini buat yang nomor 2. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Perusahaan menerima uang atas jasa konsultasi yang akan dikerjakan pada bulan April 2024 sebesar 10.000. Tapi dicatat sebagai penerimaan uang tunai atas jasa konsultasi yang telah diselesaikan. Berarti di sini perusahaan itu nyatet jurnalnya adalah cash pada service revenue. Karena dia dikira udah dapat uang dari jasa yang udah diselesaikannya dia. Cash pada service revenue. Padahal sebenarnya adalah dia tuh nerima uang atas jasa konsultasi yang akan dilakukan sama perusahaan. Berarti kan sebenarnya dia belum ngelakuin jasanya ya. Berarti harusnya kita mencatat ini cash pada unearned service revenue. Nah, berarti service revenue-nya ini harus kita balik supaya dia bisa benar. Berarti pertama, di debit ini kita pindahkan service revenue yang awalnya di kredit, karena dia salah, kita pindahkan ke sebelah debit. Terus, kita baru catat akun dari unearned service revenue-nya. Sebesar 10.000. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang nomor 4. Beban penyusutan bangunan perusahaan dicatat terlalu rendah senilai 200. Ini sebenarnya nggak ada jurnal yang salah, cuman yang salah itu cuma nominalnya. Dia tuh dicatat terlalu rendah 200. Yang mana seharusnya itu dicatat lebih tinggi 200. Berarti kita tinggal menambah nominalnya itu ditambah 200. Jurnalnya tetap sama, jurnal beban penyusutan itu kan depreciation expense pada accumulated depreciation ya. Cuman kita akan menambah 200 biar supaya nilainya itu enggak understated. Kita plus 200. Kita lanjut yang nomor 5. Penyesuaian atas pemakaian perlengkapan 120 telah dicatat pada jurnal yang benar senilai 1.200. Nah, ini maksudnya adalah si perusahaan ini awalnya catat di supplies yang udah kepakai itu 1.200. Dia ngiranya yang udah kepakai itu 1.200. Padahal sebenarnya yang kepakai itu cuman 120. Nah, berarti kita cuman perlu mengurangi nilai dari supplies expense dengan cara kita balik akunnya. Karena kan dicatatnya terlalu besar. Supaya nilainya itu mengecil, berarti kita balik akunnya. Berarti jurnalnya adalah supplies pada supplies expense. Nilainya itu dicatat kita kurang antara 1.200 dikurang 120. Karena kan kegedean 1.200. Padahal harusnya 120.
Supaya benar, berarti kita balik akunnya terus kita kurangin selisihnya. Nilainya adalah 1080. Oke, kita lanjut ke yang nomor 6. Pembelian kendaraan dengan seharga 8.000, di mana 20% dibayar tunai, sisanya menerbitkan wesel bayar dengan bunga 8% selama 3 bulan. Dicatat sebagai transaksi pembelian kendaraan secara tunai. Nah, di sini perusahaan tuh awalnya catat dia itu sebagai vehicle pada cash 8.000. Padahal sebenarnya cash-nya itu yang dikeluarin cuma 20% dari 8.000-nya itu. Sisanya ditulis dibayar pakai notes payable. Berarti vehicle tetap sama 8.000, tapi cash-nya yang kita kurangin karena cuma 20% kan. 20% dari 8.000 itu kan 1.600. Sisanya dibayar pakai wesel bayar notes payable itu sebesar 6.400. Berarti supaya bisa benar itu adalah pertama kita bisa hilangin cash-nya karena kan di sini cash-nya dicatat terlalu besar ya. Berarti cash-nya itu kita pindahkan ke debit karena terlalu besar senilai 6.400, kegedean 6.400. Lalu kita masukkan akun notes payable sebesar 6.400. Karena kan tidak tercatat oleh perusahaan kan notes payable-nya. Makanya kita masukin notes payable-nya sebesar 6.400. Oke, soal yang terakhir, nomor 7. Di sini perusahaan membayar asuransi gedung kantor untuk 1 tahun ke depan senilai 1.200. Namun telah salah dicatat sebagai penyesuaian atas beban asuransi senilai 1.200. Nah, di sini perusahaan kan malah nyatat jurnal beban asuransi ya. Jurnal penyesuaian beban asuransi. Jurnalnya kan adalah prepaid insurance expense pada prepaid insurance sebesar 1.200. Padahal perusahaan itu harusnya catat itu dia perusahaan itu membayar asuransi. Berarti dia bayar prepaid insurance. Jurnalnya kalau prepaid insurance itu kan adalah prepaid insurance pada cash karena dibayarnya kan pakai cash ya. 1.200. Nah, berarti jurnal pembenarannya ini adalah pertama kita mau hilangin prepaid insurance ini 1.200, terus kita mau nambah prepaid insurance yang seharusnya dicatat. Berarti nilainya itu adalah prepaid insurance 2.400. Terus kita mau hilangin insurance expense, berarti yang awalnya di debit, kita pindahkan ke sebelah kredit. Terakhir kita mau catat cash, nilainya adalah 1.200. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Aku mau nanya. Ya, Bentar Kak. Bentar, wait. Wait ya Kak, aku lagi di TSM terus lagi hujan gitu, jadi kalau agak kurang kedengeran, kalau akunya agak kekencangan, maaf ya Kak. iya. Wait. Sabar Kak. Yang soal tadi, aku mau nanya correcting entries. Nih, Oke. kalau misalnya perusahaan membayar uang sewa untuk 1 tahun ke depan senilai 12.000, namun dicatat oleh akuntan perusahaan sebagai penerimaan uang sewa di muka senilai 120.000. Itu correctingnya gimana Kak? Oke, bentar. Pertama, dia dicatatnya apa? Dia itu yang salahnya Kak, yang salahnya Iya, itu nyatetnya itu sebagai penerimaan uang sewa di muka senilai 120.000. penerimaan
Penerimaan penerimaan uang sewa di muka senilai 120.000. Iya, ini untuk yang salahnya. Itu yang salahnya. Oke, sebentar ya, bentar. Oke. Aduh, ini gimana? Oke, dia tadi bilangnya adalah dia menerima uang muka sewa kan? Wait, Kak, boleh ulang nggak, Kak? Soalnya nggak kedengeran. Dia tadi bilangnya dia salah catat. Dia catatnya itu awalnya dia menerima uang atas uang muka sewa. Iya, di Berarti si dia yang akuntan nyewain aku ya? tuh salah. Iya, si akuntannya salah catatnya sebagai penerimaan uang sewa di muka. Nah, itu Oke, tuh kok. nanti Heeh. ditambah atau dikurang, Kak? Kan dia salah catatnya itu awalnya cash. Dia menerima uang atas uang muka sewa. Berarti kan kita akan mencatat dia itu sebagai cash pada unearned rent revenue kan? Nilainya Nilainya 120.000. 120.000. Iya. Harusnya dicatat sebagai Harusnya dicatat sebagai prepaid rent pada cash sebesar 12.000. prepaid rent pada cash. Yap. Oh, berarti yang bayar yang mau nyewa itu kita. Iya. Oh, 120.000. Yang benernya 12.000. Oh, 12.000. Iya. Oke, berarti jurnalnya itu pertama kita mau catat prepaid-nya dulu di debit. Nah, terus kita mau ilangin unearned rent revenue-nya. Karena kan salah catat kan? 120.000. Ini salah. Dikit lagi. Nah, cash-nya itu kita Siapa yang akan benar? catat yang benar sama kita akan ilangin yang kita salah catat. Berarti 132.000. Kita yang salah berarti. Kenapa Itu. ditambah, Kak? Itu kenapa ditambah, Kak? Karena kan dia tuh pertama dia salah catat. Dia ngiranya kan dia itu dapat duit dari sewa yang dibayar di muka sama orang kan. Berarti kan dia awalnya ngira dia dapat cash 120.000. 120 nih. Nah, padahal dia tuh ngeluarin duit 12.000. Nah, supaya jurnalnya benar, pertama kita mau catat cash yang udah kita keluarin 12.000 kan. Cash 12.000 nih. Kalau misalnya kita bisa. Terus karena kita salah catat cash 120.000 di debit dan pengen kita koreksi, karena kan kalau dikoreksi berarti dipindahkan ya yang dia di debit ke kredit kan. Berarti cashnya itu 120.000 juga kita pindahin ke debit. Ke kredit. Kalau ditotalin kan ini 132.000 kan. Oh. Gitu. Oh, gitu. Oke, Bang Rian. Hati-hati, Bang. Oh, gitu. Oke, paham. Makasih banyak ya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Gimana nih caranya, Cuk? Apa gimana? Coba Kok aku mau nanya kok. Iya. Kalau misalnya adjusting, dia kan itu ada kuartal, ada semi sama annual gitu kan. Biar tahu dia pakainya kuartal, semi, annual tuh gimana ya? Maksudnya gimana ya? Yang kuartal semi annual? Di soal atau gimana tuh? Aku juga kurang ngerti kok. Nah, cuman kata dosennya kan kalian tuh harus perhatiin nanti kalau ulangan. Dia tuh pakainya kuartal atau pakai semi annual atau pakai annual. Nah, cuman aku nggak ngerti biar dia ngelihat dia pakai semi atau kuartal atau annual tuh gimana liatnya. Oh, mungkin kalau misalnya gitu, eh aku juga udah lupa ya. Kalau misalnya soal-soal di Akda 1, tapi mungkin di soalnya bakal dikasih tahu ya kalau dia itu adalah trial balance per semi annually atau per kuartal gitu. Oh, oke. Makasih kok. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kak, izin tanya, kalau yang Ya. Korea Intris untuk ujian nanti, apa mata uangnya harus ditulis atau nggak apa-apa kalau nggak ditulis? Makasih.
Oh, kalau misalnya mata uang mungkin tergantung antara dosen dan asisten dosen masing-masing ya. Cuman kalau mungkin asisten dosen mungkin sedikit diberi keringanan, tapi kalau dosen biasanya dosen mau yang ada mata uangnya sih. Mungkin itu tergantung kebijakan dosen lagi, antara dosennya minta pakai mata uang apa enggak. Itu sih. Oke, makasih ya, Kak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kak, aku mau tanya soal correcting. Ya, Kalau misalnya nih soal pernyataannya itu, ya, halo, suaranya nggak kedengaran. halo, Ya, kalau misalnya soalnya nih, mencatat pelunasan utang usaha yang dimilikinya lebih rendah 4.500.000 dari yang seharusnya. Itu gimana Kak correctingnya? oh, oh, dia dicatat lebih rendah sebesar 4.500.000. Iya, Berarti kita tinggal tambahin aja accounts payable pada cash karena dicatatnya terlalu rendah 4.500.000. Kita tambahin lagi 4.500.000. Gitu. tapi kalau misalnya soalnya lebih tinggi, itu gimana? Kalau lebih tinggi kita balik cash pada accounts payable. Nominalnya sama 4.500.000. Gitu. Oh gitu, oke Kak. Thank you. Oke. Ada lagi? Kak, kalau untuk yang correcting entries tuh harus buat judul kopnya atau langsung aja? Kalau correcting sih kayaknya nggak ada kop-kopan sih. Langsung aja paling. Kok aku mau nanya, Ya, kalau misalkan nanti di UTS disuruh bikin trial balance, terus kita tuh wajib bikin di account-nya atau nggak usah? kalau di UTS kayaknya Iya, sih nggak perlu ya bikin T account-nya. itu buat membantu aja ya. Iya, Oke, makasih. oke. Ada lagi yang mau tanya? Oh, kok aku mau nanya kok. Ya, Itu kalau aku lupa kalau misalnya dia masih awal bulan itu dihitung ya kok ya buat AJP ya. iya. Misalnya Kalau dia tanggal 1. Iya, kalau dia di bawah tanggal 15, itu dia masih dihitung 1 bulan. Oh, jadi misalnya kalau misalnya April 1 berarti dihitung. Sedangkan kalau misalnya Ya, 30 April itu April nggak usah dihitung langsung next aja mm, ya. iya, nggak usah dihitung Aprilnya. Oh iya ya, oke makasih kok. Iya, ada lagi? Kak, aku mau nanya, kalau misalnya untuk yang soal teori itu kita harus pelajari dari mana aja? Oh, kalau teori sih biasanya dosen ngambilnya dari buku paketnya ya, yang buku Akda 1 kalian. Biasanya sih belajar dari situ kalau teori. Ya paling atau enggak kalau misalnya dosen yang diomongin di kelas tuh yang biasa kalau ada teori-teori dosen ngomong di kelas tuh mungkin bisa jadi keluar juga. Ada lagi yang mau tanya?
Mau nanya lagi boleh gak kok? Iya, boleh. Apa? Aku sih sebenarnya jujur masih bingung yang AJP. Itu kan kalau misal kuartal kan berarti 3 bulan gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya 3 bulan berarti kan katanya tuh 3 bagi 12 buat Mm-mm. perhitungannya. Nah, tapi Mm-mm. kalau misalnya dia bilang contoh dari bulan Januari sampai Maret. Nah, tapi yang udah dibayar tuh 2 bulan. Nah, terus berarti itu dibagi berapa kok? Dia dari Januari sampai Maret. Ya kan 3 bulan. Nah, terus yang udah digunain ya kayaknya ya 2 bulan gitu. Hmm, yang udah digunain 2 bulan. Tadi yang kamu tanya apa? Iya, pokoknya kan kalau misal kuartal tuh 3 bulan. Nah, terus kalau misalnya dia udah digunain 2 bulan, berarti itu gimana ngitungnya? Tuh. Harusnya sih tetap dibagi 2/12 ya. Karena kan misalnya dia pipet tren nih, sewa dibayar di muka. Pasti kan orang sewa tuh setahun kan. Kalau misalnya dia sewanya setahun, walaupun dia ngomongin per kuartal, harus tetap dibagi 12 sih. Hmm, jadinya 2/12 atau gimana itu? Atau satu Harusnya per 12? kalau udah kepake 2 bulan, berarti harusnya 2/12. Oh, kalau AJP tuh hitungnya yang kepake atau yang belum kepake sih kok? AJP biasanya kalau di Akda 1 pakai yang udah terpakai. Oh gitu, iya iya. Makasih. Iya, ada lagi. Kok aku mau nanya dong, Ya, kalau misalnya di matkul lab, itu kan nanti bakal disuruh bikin buku besar gak? kalau di matkul lab, mungkin bisa tanya ke asisten dosen masing-masing ya, apakah bikin buku besar lagi apa enggak. Oh, oke oke. Sama kalau misalnya di closing entries itu, dia di bagian kop surat, di kop kepala judulnya itu, dia pakai for the year ended atau langsung kayak bulannya aja? Biasanya kalau for the year ended itu yang di income sama return earning sih, karena kan dia perhitungannya per tahun ya. Kalau langsung 31 Desember biasanya di SOFP sih. Oke oke, thank you. Oke, ada lagi? Oke, mungkin kalau Kak, ya, kalau ya misalnya kenapa? mesin itu dia, kalau mesin Ah, kita tuh tulisnya machine expense atau mesin atau equipment maksudnya kalau tulisnya. mesin, kalau mesin masuknya ke mesin, masukinnya. Oh, Ini ngomonginnya depresiasinya kan? iya. Kalau depresiasi kita catatnya depreciation expense pada accumulated depreciation mesin. Oh, oke oke. Thank you, Kak. Oke. Mungkin kalau misalnya masih ada yang mau ditanya terkait materi akuntansi, bisa langsung PC aja ya ke tim saya.